Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ria Kartika akan memaparkan hasil dari artikel yang telah saya buat mengenai mekanisme penyelesaian sengketa bisnis melalui Basyarnas pada mata kuliah Arbitrase Syariah dengan dosen pengampu Bapak Jeffrey Tarantang, SSY, SH, MH, CME. NIM saya 2014120342, Prodi Ekonomi Syariah semester 5 kelas E. Di sini saya tertarik untuk membuat artikel ini dikarenakan adanya perkembangan yang begitu pesat dari bisnis syariah di Indonesia. Dalam menjalankan kegiatannya, kadangkala tidak dapat dihindarinya sengketa dari para pihak pelaku bisnis. Adanya lembaga arbitrase yang merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa dalam suatu bisnis bagi para pihak bisnis merupakan solusi dari adanya sengketa tersebut. Badan Arbitrase Syariah Nasional atau bisa disingkat dengan Basyarnas merupakan salah satu lembaga yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan atau sengketa bisnis syariah di luar dari pengadilan. Tujuan dari pembuatan artikel ini untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa bisnis melalui peran dari Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas, kompetensi dan keunggulan dari Basyarnas dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Metode yang digunakan bersifat yuridis normatif, dengan pendekatan menggunakan metode statute approach dan pengumpulan data menggunakan metode kajian pustaka. Metode penelitian yang saya gunakan dalam pembuatan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan yaitu metode statute approach atau perundang-undangan, yaitu dengan meninjau ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat, serta pengumpulan data menggunakan metode kajian pustaka atau library research yang berisikan teori-teori dari jurnal, buku, maupun sumber dan informasi relevan lainnya pada penelitian ini. Objek yang akan diteliti dalam artikel ini adalah Lembaga Arbitrase Syariah atau Basyarnas. Terdapat 3 pembahasan di dalamnya. Yang pertama, kompetensi Basyarnas dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Yang kedua, keunggulan Basyarnas dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Dan yang ketiga, mekanisme penyelesaian sengketa bisnis melalui Basyarnas. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu kompetensi Basyarnas dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Kompetensi absolut dari lembaga arbitrase tercermin dalam kontrak. Apakah itu klausul arbitrase atau sebelum timbul sengketa, atau dalam bentuk perjanjian yang dibuat setelah timbul sengketa. Kompetensi lembaga ini dalam pelaksanaannya didasarkan pada perjanjian arbitrase yang telah terrealisasikan. Contohnya, seperti memberikan pendapat hukum yang mengikat para pihak yang bersengketa dan memberikan keputusan arbitrase yang disebabkan oleh suatu sengketa. Tanpa masalah komersial, badan ini tidak dapat menerima permintaan kontrak dari pihak yang bersengketa untuk pendapat hukum yang mengikat tentang masalah kontrak. Pembahasan kedua, keunggulan-keunggulan yang ada di lembaga Basyarnas dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Yang pertama, lebih praktis menyelesaikan sengketa melalui non-litigasi daripada melalui peradilan, karena dalam pengajuan secara syarat lebih fleksibel, lebih hemat waktu dan juga biaya. Selanjutnya yaitu prosedur yang dijalankan dalam menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah lebih cepat dan bersifat rahasia. Selanjutnya, kepercayaan dan keamanan pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan permasalahan yang di Basyarnas akan terjaga dengan baik. Selanjutnya, pebisnis yang memiliki sengketa dapat menentukan arbiter yang dikehendaki dan memiliki kemampuan dalam menyelesaikan sengketa. Dan juga pebisnis yang bermasalah dapat menentukan tempat penyelenggaraan, penyelesaian, dan prosedur sengketa melalui kesepakatan bersama. Dan terakhir, hasil keputusan dari penyelesaian sengketa di Basyarnas bersifat final dan binding atau tidak harus naik kasasi. Adapun keputusan dari Basyarnas akan mengikat para pihak dan proses dalam penyelesaian sengketa bisnis melalui Basyarnas dapat membuat keputusan yang dapat diterima antara para pihak yang bersengketa. Pembahasan terakhir yaitu mekanisme penyelesaian sengketa melalui Basyarnas, yaitu penyelesaian sengketa dimulainya dengan pendaftaran permohonan. Selanjutnya, Sekretaris Basyarnas merekap data yang berisikan permohonan harus memuat lokasi tempat usaha, nama,
nama pemilik, dan deskripsi singkat tentang permasalahan dan apa yang diminta. Selain itu, Basarnas dapat menentukan untuk menyelidiki atau tidaknya kasus tersebut. Apabila klausul dirasa tidak sesuai untuk diselidiki sengketa yang diserahkan kepada kewenangan Basarnas, maka Basarnas akan memberitahukan kepada permohonan tersebut tidak dapat diterima oleh Basarnas. Namun, apabila sudah sesuai, maka dapat dilakukan ke tahap selanjutnya, yaitu menentukan arbiter atau rapat arbiter untuk menyidangkan sengketa, menyelidiki, dan menyelesaikannya. Persidangan majelis arbitrase dilakukan di tempat Basarnas atau di tempat lain sesuai kesepakatan. Para pihak dapat mempertahankan diri dan melindungi mereka yang bersengketa. Penyelidikan dilakukan secara tertutup dan tahap pertama berupa tanya jawab, konfirmasi, dan pengambilan keputusan berdasarkan asas dan pertimbangan arbiter perorangan atau kelompok arbiter. Pemohon dapat mengajukan gugatan baik terhadap gugatan tergugat. Penggugat dapat mengajukan jawaban dan gugatan hambatan dengan ketentuan bahwa perkara itu berkaitan dengan perkara yang dipersengketakan dan digolongkan dalam yurisdiksi Basarnas. Pihak arbiter dapat melakukan upaya mendamaikan para pebisnis yang bersengketa. Jika dengan hal ini gagal, arbiter tunggal atau rapat arbitrase akan tetap menyelidiki sengketa yang dimohonkan. Jika tetap dilanjutkan, para pihak dapat mengajukan argumentasi dan bukti-bukti yang dianggap perlu. Selanjutnya, menetapkan keputusan. Kesimpulannya, kompetensi absolut dari lembaga arbitrase yaitu membuat klausul arbitrase dalam menyelesaikan sengketa, baik berupa perjanjian yang dibuat sebelumnya terjadi sengketa atau sesudah terjadinya sengketa. Keunggulan pada saat menggunakan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa bisnis yaitu terjamin kerahasiaannya, proses yang lebih cepat, dapat memilih arbiter yang diinginkan, dapat menentukan tempat penyelenggaraannya sendiri, dan putusan dalam arbitrase bersifat mengikat para pihak. Selain itu, ada pun kelebihan lainnya, yaitu prosedur tidak terbelit, biayanya lebih murah, lebih tertutup, dan lebih mudah dimengerti oleh masyarakat. Mekanisme penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui Basarnas yaitu pemeriksaan sengketa harus diajukan secara tertulis. Majelis arbiter dapat mengusahakan perdamaian terlebih dahulu pada para pihak. Sengketa harus diselesaikan dalam waktu 180 hari, itu paling lama. Pada saat pemeriksaan sengketa selesai, paling lambat 30 hari sidang ditetapkan, dan dalam waktu 14 hari para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter untuk memperbaiki jika ada kesalahan di dalamnya. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.